Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita atau di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Shalom, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo Bantul. Kita akan menyiapkan hati di Minggu Palmarum saat ini untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Kita menyiapkan hati kita dalam doa bersama. Bapak, kami bersyukur Tuhan izinkan kami kembali merenungkan firman-Mu di Minggu Palmarum ini. Secara khusus kami menyiapkan hati untuk merenungkan firman-Mu, dan mari Tuhan Kau berbicara kepada kami sehingga kami siap untuk menerima kehendak-Mu, mengakarkan dan melakukan kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami sebagai suluh kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Kau pakai sebagai jalan berkat bagi kami untuk memahami kehendak-Mu dan memperlakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu Palmarum kita akan bersama menghayati kembali peristiwa ketika Yesus memasuki kota Yerusalem dalam perenungan kita di Minggu Palmarum 24 Maret 2024 ini. Bersama kita hayati melalui bacaan dari Injil Yohanes pasal 12 secara khusus ayat 19 sampai ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian firman Tuhan yang kita terima bersama dari Injil Yohanes pasal 12, secara khusus ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Dalam bingkai tema beriman dengan sederhana. Beriman dengan sederhana, kita akan menghayati firman Tuhan di Minggu Palmarum ini. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita coba untuk breakdown temanya dulu. Beriman, dari akar kata iman yang dalam bahasa aslinya heemin, itu berarti mengiyakan atau mengamini. Sedangkan kata sederhana biasanya kita lebih memaknai sebagai sesuatu yang simple, praktis, tidak terlalu ngedabyah dalam bahasa Jawa, tidak terlalu ribet buat kita, tapi semuanya kena, itu sederhana. Jadi rumah sederhana misalnya, itu berarti ya rumah, tapi tidak terlalu tidak terlalu ribet perabot-perabotnya dan sebagainya, tapi semua tercukupi sebagai atau dalam entitas, dalam kapasitas sebagai rumah. Jadi tema ini hendak menghantar kita bagaimana kemudian kita beriman secara simple, secara sederhana.
Karena seringkali di dalam kehidupan kita berpikir bahwa beriman itu terlalu jauh banget, terlalu terlalu buat kita menjadi sesuatu yang non jauh di sana, bukan sesuatu yang deket-deket banget dengan kehidupan dan realita-realita dalam kehidupan kita. Tapi apakah memang seperti itu? Itu yang mau kita breakdown bersama di dalam perenungan kita. Nah, pertanyaan berikut adalah kemudian apa korelasi antara tema itu dengan bacaan kita? Toh Yesus, ya menurut kita dari bacaan kita nggak ada hubungannya sama sekali dengan tema yang mau kita renungkan ini. Tapi mari bersama bahwa konteks dan teks Alkitab ini berbicara tentang respon orang banyak yang kemudian mengeluh-elukan Yesus dan memosisikan Yesus sebagai seorang pemimpin secara politis. Bahkan kemudian dalam seruan-seruan orang banyak itu Yesus dielukan dengan ungkapan-ungkapan hosana, Raja Israel dan sebagainya. Ada kata-kata kunci yang kemudian kita temukan di sana yang kemudian mengarah kepada satu pernyataan konsep orang-orang yang menyambut Yesus, menyongsong Yesus dan mengeluh-elukan Yesus kala itu, bahwa lebih kepada makna politis daripada visioner tentang karya agung Allah, misi Allah, visi Allah dalam kehadirannya. Jadi ini penting buat kita supaya kemudian apa yang dimaksud melalui peristiwa ini, teks dan konteks firman ini, kemudian kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita untuk kemudian kita bisa bersama-sama menghayati dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita saat ini secara benar, bukan seperti orang-orang yang menyongsong Yesus, menyambut Yesus, mengeluh-elukan Yesus kala itu. Teks ini berbicara tentang bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem yang biasanya para pemimpin Romawi atau orang tokoh-tokoh besar kala itu berkunjung atau mengunjungi sebuah kota itu ya menaiki kuda, kemudian sama dielu-elukan, sama seperti disambut dan disongsong seperti halnya mereka menyongsong dan menyambut Yesus. Bahkan kemudian ada tanda khusus yang kemudian dipakai oleh orang-orang kala itu, yakni daun-daun palem. Daun-daun palem ini merupakan simbol penghormatan, simbol pemuliaan terhadap pemimpin atau tokoh yang hadir, atau yang datang lalu yang dielu-elukan itu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada penyambutan Yesus, penyongsongan Yesus ini adalah sesuatu yang kemudian disamakan pada penyongsongan atau penyambutan terhadap para pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh terkenal kala itu, sehingga kita kemudian menemukan bahwa berarti orang-orang yang menyambut Yesus kala itu lebih menekankan pada aspek politis daripada teologis, daripada iman. Dan apakah memang itu yang dikehendaki oleh Yesus? Ada hal yang sangat berbeda yang ditunjukkan oleh Yesus kalau para pemimpin atau tokoh-tokoh kala itu datang dan hadir berkunjung dengan menaiki kuda, maka Yesus berjalan lalu kemudian menemukan keledai, dan keledai yang kemudian dipakai, ditunggangi oleh Yesus untuk memasuki kota Yerusalem. Ini beda banget, kontroversi banget dengan para pemimpin atau tokoh-tokoh pada umumnya, karena mereka biasanya datang dengan berkuda, kemudian disambut sedemikian rupa oleh masyarakat. Penyambutannya sama.
Tetapi apa yang dinaiki oleh Tuhan Yesus dan dinaiki dibandingkan dengan yang dinaiki oleh para tokoh, para pemimpin Romawi atau tokoh-tokoh kala itu sangat berbeda. Yesus mengambil keledai karena adanya keledai, dan keledai adalah hewan yang dipakai sebagai untuk membebani, ada menanggung beban, menaikkan beban-beban berat yang dibawa oleh orang-orang kala itu. Dan ini simbol-simbol yang cukup menarik untuk kita, bahwa kehadirannya bukan merupakan tokoh politis, kehadirannya bukan merupakan Raja Israel dalam artian politis, tapi lebih kepada bagaimana ia hadir untuk menanggung, bagaimana ia hadir untuk menebus kita dengan jalan, dalam bahasa Jawa lebih pas lagi dengan bahasa ngeruat. Ngeruat itu adalah satu tradisi di mana entah itu bentuknya adalah sukerto dalam bahasa Jawa, atau hal-hal negatif di dalam diri seseorang atau dalam diri banyak orang yang mau ditanggung, maka cara dalam rangka meruat adalah mengambil sukerto itu, mengambil hal-hal negatif itu untuk kemudian ditanggung entah oleh yang meruat atau dipindahkan ke tempat-tempat lain, benda-benda atau apapun lah bentuknya, kemudian dilarung, dibuang jauh-jauh. Jadi disingkirkan dari dalam diri seseorang atau disingkirkan dalam diri banyak orang. Itu namanya ngeruat. Jadi simbol yang dipakai oleh Yesus adalah, yang pertama adalah kesederhanaan, yang kedua adalah bahwa kesederhanaan itu bermakna ia yang sanggup menanggung kita, ia yang sanggup menanggung dosa kita, ia yang memikul dosa kita, ia yang memikul beban dosa kita, dan ia yang kemudian menghantar kita kepada kebebasan. Ia yang menghantar kita untuk tidak lagi menanggung beban itu, tidak lagi menanggung tanggung jawab itu. Jadi maknanya cukup dalam teks kita, dan konteksnya dalam kehidupan kita adalah bagaimana karya agung Allah ini kita maknai sebagai sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi kemudian bermakna luar biasa, atau dalam bahasa lain bermakna dahsyat bagi kehidupan kita. Lagi-lagi ini penting untuk kita hayati bersama, bahwa sebenarnya iman Kristen kan sebenarnya iman yang tidak terlalu jauh di sana. Iman Kristen bukan sesuatu yang bahasanya abstrak, bukan sesuatu yang hanya sebatas di angan-angan. Tapi iman Kristen adalah iman yang real, karena iman yang sangat sederhana. Ia datang untuk siap menanggung beban dosa kita. Ia datang sebagai pemimpin, sebagai yang ilahi, sebagai yang Allah, sebagai Allah yang siap untuk menebus, siap untuk ngeruat, siap untuk menanggung beban dosa kita. Jadi ini yang mestinya kita maknai dalam rangka penyambutan kita, atau bagaimana kita menyongsong kehadiran Kristus di dunia ini dalam karya-karyanya, sehingga melalui pemaknaan itu kita kemudian dihantar untuk menghargai betul, memaknai betul, walaupun mungkin kita memaknainya secara sederhana, karena Allah memberikan teladan kepada kita hal-hal sederhana. Allah dalam karyanya tidak selalu menggunakan hal-hal spektakuler, hal-hal yang wow, untuk kemudian itu biar dimaknai sebagai sesuatu yang spektakuler juga dan wow juga bagi kehidupan iman kita. Tapi Allah justru mengajar kita, bahkan memberikan teladan kepada kita untuk dari perkara-perkara sederhana itu, Allah kemudian berkarya secara dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan kita. Ini penting, makanya kalau kita mau menghayati secara sederhana sajalah, karena kita mau beriman secara sederhana dengan sederhana kita coba untuk menghayati dalam penghayatan kita yang sangat sederhana. Contoh konkret, nafas kehidupan. Kebutuhan kita akan oksigen di dalam kehidupan kita itu luar biasa banyak. Dan itu selalu terpenuhi melalui setiap hari kita dibangunkan dari tidur kita. Dan kemudian kita mulai merasakan bagaimana kemudian kita masih bisa bernapas. Kemudian kita bangun, kemudian kita berdoa syukur. Ini bagi yang tertib. Biasanya banyak yang nggak tertib, nggak mensyukuri anugerah Tuhan yang sedemikian dahsyat itu. Kemudian memulai aktivitas di dalam kehidupan, sampai kita beristirahat lagi, sampai kita bangun lagi.
Dari kebutuhan oksigen saja Allah secara dahsyat dan luar biasa sudah memenuhi kebutuhan kita itu, dan hidup, sehingga keberlangsungan kehidupan kita itu luar biasa. Nanti bisa kita hitung bagaimana berapa kebutuhan oksigen dalam satu hari di dalam kehidupan kita, dan Allah memenuhinya secara dahsyat di dalam kehidupan kita. Itu baru dari kebutuhan oksigen, belum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Allah menyatakannya secara sederhana. Bahkan buat kita semuanya, banyak yang kita tidak merasakan bahwa itu anugerah dahsyat Allah di dalam kehidupan kita. Makanya kalau hari ini kita dihantar untuk mari beriman dengan sederhana, artinya melalui realita kehidupan yang terjadi, hal-hal sederhana dalam kehidupan kita yang terjadi, kita hayati bahwa Allah berkarya, memberkati, memelihara, menyatakan kuasa dan kedaulatannya dalam kehidupan kita. Itu mungkin sederhana, tetapi pengaruhnya dahsyat bagi kehidupan kita, luar biasa bagi kehidupan kita, dan itu pantas untuk kita syukuri dalam kehidupan. Minggu Palmarum menghantar kita kepada sesuatu yang belajar dari bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem. Problem yang dihadapi oleh Yesus kala itu luar biasa loh. Setelah Yesus diurapi di Betania oleh Marta, Maria, keluarga Lazarus, ada keterangan yang kemudian menjelaskan kepada kita bahwa melalui kehidupan keluarga Lazarus, banyak orang kemudian menjadi percaya, dan melalui itu kemudian ada rancangan untuk membunuh Lazarus. Itu sesuatu banget loh buat Yesus. Tapi kemudian secara sederhana Yesus kemudian membuat hidupnya itu simple. Maka saya selalu mengambil, mentranslate dari ungkapan-ungkapan yang dinyatakan oleh Dr. Fahrudin Faiz, seorang dosen filsafat agama di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Hidup ini jangan dibikin ribet, hidup ini bikin minimalis saja, simple saja. Saya pikir ungkapan ini match juga kalau kemudian dalam rangka beriman pun penting buat kita itu untuk kita beriman dengan sederhana, dengan simple di dalam kehidupan. Gak perlu yang nun jauh di sana kita bayangkan, tetapi apa yang ada di sekitar kita sudah bisa menjadi membentuk kita untuk kemudian mengimani bahwa segala sesuatu dinyatakan oleh Allah secara dahsyat yang luar biasa dalam kehidupan ini. Ini yang pengajaran yang kita terima melalui Minggu Palmarum ini, dan kiranya kita bersama bisa memetik pengajaran ini di dalam kehidupan kita, bahwa dalam berkarya Allah tidak selalu menggunakan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara spektakuler, perkara-perkara yang wow dan luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin perkaranya atau realitanya sederhana, peristiwanya sederhana, teksnya, konteksnya sederhana, tapi pengaruhnya itu yang luar biasa dan dahsyat di dalam kehidupan, dan semakin membentuk kita untuk semakin beriman kepadanya, menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Itu yang mesti kita lakukan. Hidup kita mungkin sederhana dan biasa-biasa saja, tapi dari yang sederhana dan biasa-biasa saja itu Allah berkarya secara luar biasa dan dahsyat buat kita. Itu yang pantas untuk kita syukuri. Beriman dengan sederhana bukan berarti kita sagelemi dewi dalam beriman, enggak. Tapi justru beriman secara sederhana itu akan memampukan kita untuk semakin teguh, meneguhkan iman kita, semakin menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya dalam kedaulatan dan kuasanya, yang mungkin menyatakan karya-karyanya itu sederhana, tapi pengaruhnya luar biasa buat kehidupan kita. Selamat menghayati Minggu Palmarum. Tuhan memberkati dan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Haleluya. Amin. Kita terima bersama dalam doa kita. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, Tuhan izinkan kami menghayati kuasa, karya, dan kehendak-Mu melalui firman-Mu saat ini. Engkau mengajar kami akan karya Tuhan yang mungkin Engkau nyatakan melalui perkara-perkara sederhana, hal-hal sederhana di dalam kehidupan kami, tapi berpengaruh luar biasa, bahkan sangat dahsyat di dalam kehidupan kami. Engkau mengajar kami untuk bagaimana kami terbentuk iman kami untuk semakin mensyukuri setiap berkat Tuhan, kuasa Tuhan, rencana Tuhan, dan penyataan-penyataan Tuhan dalam karya-karya Tuhan, baik melalui perkara-perkara spektakuler maupun perkara-perkara yang sederhana. Bahkan Kau sering menggunakan perkara-perkara sederhana dalam menyatakan karya-Mu atas kami, namun pengaruhnya
dahsyat bagi kehidupan kami, luar biasa bagi kehidupan kami, dan itu yang pantas untuk kami syukuri senantiasa di dalam kehidupan kami. Melalui perkara-perkara sederhana, melalui realita-realita kehidupan yang sederhana, Engkau menyatakan kedaulatan dan kuasa-Mu yang dahsyat. Engkau menyatakan kuasa dan kedaulatan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Ajar kami untuk semakin terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang beriman dengan sederhana. Melalui realita kehidupan praksis, realita kehidupan sederhana, kami boleh belajar akan kuasa-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Bapa, mampukan kami melakukan kehendak-Mu ini. Selanjutnya, menyerahkan kehidupan setiap kami dalam berbagai macam problem dan dinamika kehidupan yang kami hadapi secara pribadi maupun komunal. Tuhan berkati kami, Tuhan lawat kami, Tuhan tolong kami, sehingga setiap kami boleh pertolongan dan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Lawat kami yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga kuasa-Mu Engkau menyatakan bagi kami, baik dalam perkara sederhana maupun perkara-perkara luar biasa di dalam kehidupan kami, untuk menyembuhkan, mengangkat sakit penyakit kami, dan kesembuhan dari Tuhan Engkau nyatakan. Demikian juga dengan kami yang terbeban dengan problem dan dinamika kehidupan yang bermacam-macam. Tuhan lawat kami dan kuasa menolong kami untuk memerdekakan kami dari setiap perkara-perkara kehidupan kami. Berkati keluarga kami, berkati studi dan masa depan anak-anak kami, berkati hidup anak-anak kami dan keluarga kami. Dalam berkat dan rencana indah-Mu kami menyerahkan hidup keluarga kami dan mempercayakan sepenuhnya dalam kedaulatan kuasa-Mu. Berkati juga jemaat-Mu, bangsa dan negara kami, juga dunia ini dengan berkat khusus Tuhan, sehingga senantiasa Engkau menyertai, memberkati, memelihara kehidupan kami dengan berkat-berkat dan rencana-rencana indah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.